لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' ma ba'd. Ikhwatal iman Islam azani Allah wa iyyakum. Jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kegiatan ta'lim kita malam ini, melanjutkan pelajaran surah An-Nisa ayat ke-102. Kita buka dengan baca umul kitab. Allahumma hassil wa balligh maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum. Sama-sama. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم
كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم masih ada kha, ada ha ya, jangan disamaratakan. Saya ulang lagi. Au kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Silakan, dengarkan baik-baik contoh bacaan kawan-kawan kita. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. بارك الله فيك أستاذ. فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم
يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. بارك الله فيكم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فليميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. بارك الله فيك. فليصلوا وأسلحتهم
Barakallah. Oke, kenceng suaranya ya, dikencengin suaranya. Volumenya ditinggiin. Volume suaranya. Mim matarin, tanya nggak usah panjang. Waddal. Wa khudhu hidrakum, ada kha, ada ha ya. Wa khudhu hidrakum, wa khudhu. A'adda, a'adda. Innallah. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Kayaknya panjang ya, jadi nggak kebagian. Tapi sama ya, mendengarkan sudah bisa mencontoh dan mengambil pelajaran dari bacaan kawan-kawan kita, insyaallah sama saja ya. Kita bisa meng-ATM ya, mengamati, meniru dan modifikasi bacaan, artinya meningkatkan kualitas masing-masing dengan mendengarkan, kemudian melihat ayat-ayat yang dibaca. Ini juga bagian dari proses pembelajaran. Makanya alhamdulillah dengan metodologi seperti ini kita bisa lebih cepat ya untuk memahami bacaan, karena kita mendengarkan berbagai bacaan dari teman-teman kita. Baik ya jamaah sekalian, ayat ini panjang ya, dan makna dan kandungannya adalah tentang sholat khauf ya. Sholat Pak? Khauf. Kita kenal dalam dunia Islam ada namanya sholat khauf, sholat yang dilaksanakan. Sebenarnya khaufnya itu karena kondisi ya, kalau sholatnya tetap sholat biasa, tapi karena ada satu kondisi di mana harus ya diperhatikan ya, kondisi tersebut demi memelihara dan menjaga keselamatan. Ini poin ini yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, saking begitu wajibnya sholat ya, sehingga dalam kondisi apapun tetap diwajibkan. Nah tentu saja dalam dalam pelaksanaannya ada perbedaan ya, karena ada ilat, ada sebab ya. Nanti kita akan dapatkan dari ayat ini bagaimana tata cara sholat khauf, sholat dalam peperangan atau dalam ancaman ya, yang urusannya nyawa masalahnya.
Maka dalam Islam itu kita kenal namanya sholat apa? Sholat apa? Khauf. Saya tanya lagi, sholat apa namanya? Sholat khauf. Mungkin yang sudah pernah ngaji fikih sudah dilewati, tapi kita kembali untuk ngecek dalam Al-Quran, ayatnya memang ada tentang sholat khauf. Sholat dilaksanakan tatkala dalam kondisi apa? Perang. Ini mungkin yang masih awam belum pernah mendengar ataupun sudah mendengar, ya tidak ada salahnya kalau kemudian kita juga melihat dan mendengarkan kembali bagaimana sholat khauf. Ya, di dalam Islam ada sholat khauf, ada sholat istisqa, ada istikharah, sholat jenazah, macam-macam sesuai dengan kondisi. Maka kemudian nama itu menyertai karena ada kondisi. Sholat jenazah karena ada jenazah. Sholat istisqa karena ada satu kondisi di mana kita perlu disirami. Istisqan, minta siraman, minta hujan. Istikharah, sholat dalam memilih dua pilihan, mana kira-kira yang kita pilih. Nanti termasuk pilih presiden juga istikharah dulu bapak-bapak ya, supaya Allah tunjukkan siapa presiden yang sesuai nanti ya, terserah masing-masing itu. Nanti ya 2000 berapa? 2024 masih jauh, tapi sekarang udah rame ya, sekarang udah heboh. Nah, itu namanya sholat apa? Istikharah. Ada lagi sholat khusuf atau kusuf. Sholat apa? Gerhana. Ini kalau kita nggak tahu kebangetan, mesti tahu kita. Sholat kusuf atau khusuf. Kalau gerhana bulan gimana? Kusuf atau khusuf? Khu ya, pakai kho. Khusufil qamar. Kalau matahari kusufil syams. Kusufil syamsi atau khusufil qamar. Harus benar tuh. Jangan sampai salah-salah kita ya. Salat namanya salat gerhana. Nah, ini malam ini kita akan mendapatkan informasi, penjelasan tentang salat khauf. Nah, jadi tambah lagi pengetahuan kita. Ini dibahas rinci di dalam kitab-kitab fikih ya, yang mengambil dalil dari ayat ini. Nah, bentuk-bentuk sholat khauf itu banyak sekali. Ternyata kalau cek di kitab-kitab fikih itu ada 6 atau sampai 7 model sholat khauf. Nah, kita akan ambil 3 aja ini malam ini ya. Ini pada pokoknya adalah sholat khauf itu dilaksanakan tatkala dalam perjanjian perdamaian ya, masih dalam peperangan tapi sudah enggak ada duel. Ada juga dilaksanakan ketika dalam keadaan kondisi sedang saling menyerang. Itu berbeda. Nanti berbeda. Nah, ini gencatan senjata tapi masih dalam medan pertempuran. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian itu dilaksanakan di kampungnya sendiri, artinya di situ nggak ada elah untuk mengkosor, maka tetap dilaksanakan seperti biasa sholatnya ya. Itu pendapat ya, ada berpendapat seperti itu. Kemudian kalau itu dilaksanakan di tempat yang jauh dari perkampungannya, peperangan itu, maka dikosor jadinya. Itu paham ya? Nah, seperti itu. Nah, sekarang tata caranya seperti apa? Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Wa idza kunta, dan apabila engkau siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunta berarti itu mufrad ya. Berarti yang dimaksud siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihim ya, engkau berada di tengah-tengah mereka. Fa aqamta lahumus shalah, lalu hendak melaksanakan salat bersama mereka. Ini dalam kondisi berperang. Nah, jangan sampai salah paham nanti. Faltakum, maka hendaklah segolongan
ta'ifatun minhum dari mereka, segolongan dari mereka, ya, berdiri ma'aka bersama engkau, wal ya'khudhu aslihatahum, dan tetap menyandang apa? Senjata. Oh, jadi sholat dalam keadaan megang senjata. Boleh enggak? Ya boleh lah, orang kondisinya seperti itu. Jadi melihat-lihat kondisinya. Kalau kita kan sholat dalam keadaan normal nih. Nah, kalau melihat ayat ini berarti dibagi menjadi berapa? 2 baris, 2 kelompok. Ya, gampangannya begitulah ya, 2 kelompok. Dibagi menjadi 2 kelompok, ya. Nah, dibagi 2 baris, depan sama belakang. Wa idza kunta ma'hum ya Muhammad wa hum yusalluna salatal khauf fil harbi fal ta'tamma bika ta'ifatun minhum wa hum mudajjijuna atau mudajjajuna bi aslihatihim ikhtiyatan wal takum at-ta'ifatul ukhra fi wajhil aduwi. Ya, jadi sudah dijelaskan tadi, ketika engkau bersama mereka wahai Muhammad, ini perintah Allah SWT, sedang melaksanakan sholat khauf dalam peperangan, maka hendaknya segolongan, ya, segolongan orang makmum bersama engkau, dan mereka tetap membawa apa? Senjata. Alasannya apa? Ihtiyatun, karena berjaga-jaga, berhati-hati. Kenapa tetap harus membawa senjata? Karena berhati-hati. Nanti kalau musuhnya langsung nyerang gimana kalau nggak bawa senjata? Gitu kan. Makanya ya ini aturan, ya. Wal takum at-taifatul ukhra, dan golongan yang lain, barisan yang lain berdiri fi wajhil adwi, di depan musuh. Jadi ayat ini terkait peristiwa sholat khauf Rasulullah bersama para sahabat dalam peperangan Dzatur Riqa, ya. Nah, jadi berarti ini kondisinya adalah musuh berada di luar arah kiblat. Nah, nanti kalau musuhnya ada di luar arah kiblat itu beda lagi. Nah, ada lagi nanti aturannya, ya. Jadi ini berlaku nanti musuhnya tidak berada di posisi arah kiblat. Nah, jadi fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Fa idza sajadu, kemudian apabila mereka sudah sujud, ya, yang barisan yang pertama berarti, ya. Jadi kelompok pertama bersama imam melaksanakan sholat, ya, falyakunu min waraikum, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu, ya. Kalau yang depan sudah selesai sujud, mana jadi sudah selesai melaksanakan 1 rakaat, maka kemudian pindah ke belakang, ya, pindah ke belakang melaksanakan sholat sendiri. Nah, bagaimana imamnya tetap nunggu nunggu, ya, nunggu makmum berikutnya. Jadi yang pertama tadi pindah ke belakang, melanjutkan sendiri sholatnya, gitu, ya. Jadi paham nggak ini? Ini sholat khauf, ya, emang agak ribet, ya. Imamnya nunggu, nanti ngelanjutin rakaat yang kedua bersama makmum berikutnya, kan dibagi 2. Iya, saya baca dulu deh semuanya deh, biar baru nanti dijelasin, ya. Nah, wal ta'ti ta'ifatun, dan hendaklah, ya, barisan yang kedua itu datang, lam yusallu, yang belum sholat, fal yusallu maka lalu mereka sholat bersama kamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan tetap, ya, hendaklah mereka bersiap-siap siaga dengan menenteng senjata. Jadi begini, ya, ini dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi yang pertama adalah sholat bersama imam, ya. Yang kelompok lain, ya, berjaga-jaga sesuai dengan posisi musuh, ya. Kalau musuhnya misalnya menghadap ke utara, ya, yang barisan tadi ngadep ke situ. Karena tujuannya apa? Untuk menjaga. Nah, kalau menjaga sama-sama ngadep kiblat itu namanya nggak menjaga. Menjaga dalam posisi, tapi udah niat sholat. Karena dalam memang kondisi tidak normal, ya, menghadap di mana musuh ada. Ini terjadi di perang Dzatur Riqa.
ya. Nah, kemudian kelompok pertama tadi itu bersama imam, ya, sampai selesai satu rokaat. Ya, ini dulu satu rokaat. Kemudian imam berdiri menunggu, tetap berdiri posisinya, menunggu. Sedangkan kelompok pertama menyelesaikan rokaat kedua. Kelompok pertama menyelesaikan sendiri, tidak bersama imam, sendiri. Iya, selesai sendiri. Selesai sendiri ya. Sampai salam. Rakaat pertama bersama imam ya. Rakaat kedua melanjutkan sendiri tanpa imam. Ini yang baris pertama tadi ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua, baris yang kedua itu maju ke depan. Nah, menggantikan posisi baris pertama. Ya, itu. Jadi di sini dulu ya. Kemudian kelompok yang kedua maju mendatangi imam, sholat bersama imam. Baru kelompok kedua maju ya. Maksudnya adalah bersama imam untuk melaksanakan rakaat, imam melaksanakan rakaat kedua, sementara makmum yang belakang tadi baru satu rakaat. Paham? Gampang lah ya. Nah, jadi iya. Kedua rakaat pertama ya, sampai selesai. Sebelum salam imam duduk menunggu sampai kelompok ya kedua itu menyelesaikan rakaat yang kedua. Akhirnya tasyahud bersama. Ya, intinya pokoknya tatkala yang lain sholat itu yang lain jaga. Jadi pindah tempat gitu ya. Nah, jadi imam menunggu sambil duduk. Jadi menunggu sampai tasyahud ya, akhir ya tentu ya, sampai selesai. Kemudian imam salam dan makmum mengikuti salam bersama imam. Nah, ini model yang pertama. Jadi jatuhnya jadi bareng kan, karena imamnya nunggu makmumnya tadi. Boleh ya, boleh mengaturannya begitu ya, karena dalam kondisi perang soalnya saling jaga tadi itu, saling melihat. Nah, kalau semuanya sujud bareng-bareng terus ditembak gimana? Makanya yang lain sujud, yang lain ngelihat gitu kan ya. Itu ini yang pertama, dalam kondisi di mana musuh berada di tempat ya kanan kiri atau belakang, bukan ke arah kiblat. Tapi kalau ke arah kiblat ada lagi nih, ke arah kiblat ya, musuh berada di arah kiblat misalnya ya. Nah ya, dan ini tetap dalam kondisi bukan sedang duel ya. Kalau sedang duel nanti kondisi dalam keadaan begitu repot, sholat bisa dengan apa saja boleh, dengan jengkelit boleh, dengan kelimbung juga boleh, segala macam ya. Karena apa? Karena dalam kondisi darurat. Tapi yang jelas bahwa itu masih tetap diwajibkan untuk sholat. Nah, ini kita yang kedua ya, kita ambil tiga cara. Yang kedua adalah musuh ada di depan. Nah, sekarang kalau di depan bagaimana? Jadi beda lagi. Sholat bersama-sama imam ya dan makmum ya. Shaf pertama melaksanakan sujud ya, sedangkan shaf kedua menjaga, tetap berdiri ya. Shaf pertama sampai sujud, shaf kedua tidak ikut sujud, tetap berdiri. Nah, kalau sujud semuanya gimana? Nanti siapa yang jaga? Jadi itu aturannya begitu, berdiri ya. Ya, karena musuh ada di depan. Kalau tadi kan ada di belakang atau kanan kiri. Bahkan ya bisa disebar itu sesuai dengan keberadaanmu musuh, tapi masih niat sholat. Nah, ini namanya juga sholat khauf, sholat dalam keadaan apa? Darurat, tapi tetap sholat, itu maksudnya ya. Kemudian ya, karena musuh ada di depan. Nah, kemudian shaf yang kedua sujud ya sampai berdiri lagi ya. Nah, shaf yang kedua sujud sampai berdiri lagi. Kemudian shaf yang pertama mundur ke belakang ya, menggantikan posisi yang ada di shaf yang kedua. Jadi bergantian ya, bergantian. Nah, kemudian kedua shaf bersama-sama dengan imam berdiri pada rakaat yang kedua. Kemudian kita di shaf pertama, kemudian rakaat pertama ya, rakaat kedua bersama-sama imam ya berdiri pada rakaat yang kedua. Sampai sujud ya dengan makmum di shaf yang pertama. Kalau sujudnya ini masalahnya, karena kalau berdiri kan bisa melihat. Ini persoalannya di sujudnya itu kan, karena sujud kan semuanya melihat bawah itu, nggak ada yang
ngontrol musuh yang ada di depannya itu ya. Nah, yang belakang menunggu imam dengan saf pertama. Nah, yang belakang nunggu imam ya. Sudah menyelesaikan rakaat yang kedua. Mereka dalam posisi tasyahud sambil menunggu. Saf yang kedua melakukan sujud ya sampai dengan tasyahud ya. Nah, maka sekarang mereka melakukan tasyahud bersama-sama kemudian salam. Jadi kalau yang tadi itu bukan soal sujudnya, yang kedua soal sujudnya ini ya. Jadi bergantian sujudnya itu. Tapi yang seperti ini sekarang sudah hampir jarang dilakukan. Cuman kalau untuk konstitusi undang-undang hukumnya masih harus tetap diyakini ya, walaupun kita tidak laksanakan karena ya kita tidak perang kan. Ini kan sholat di mana dalam kondisi tertentu. Nah, tentara-tentara muslim yang sekarang sedang berperang misalnya kayak di Ukraina, di Rusia ya, atau di Irak misalnya, masih di Palestina masih melaksanakan ini. Nah, kita kan nyaman-nyaman aja ya sampai lupa ini tata caranya karena saking nyamannya gak pernah perang gitu, dan kita nggak berharap perang ya gitu. Itu namanya ya, paling tidak kita tahu lah ya, hukumnya tahu ya tentang sholat khauf, sholat di mana dalam posisi takut ya, dalam posisi takut ya, maka dilakukan ya sesuai dengan kondisi tentu saja, karena hukum itu berlaku menurut ilat. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman ya. Kalau ilatnya ada, hukumnya berlaku. Kalau ilatnya enggak ada, hukum enggak berlaku. Nah, sekarang yang ketiga, kalau dalam kondisi sedang duel sekarang. Kalau tadi kan dalam kondisi gencatan senjata, tapi masih apa? Masih berjaga-jaga. Ya, gitu ya. Kalau ini yang ketiga ini dalam kondisi dedel duel. Ya, istilahnya saling serang. Wah, kalau saling serang bagaimana sholatnya, Pak Ustadz? Ya sekenanya namanya, kayak begitu. Sekenanya sholatnya. Ya nggak harus pakai kiblat-kiblatan. Kalau misalnya nggak mungkin ngadep kiblat, ya ngadep sekenanya. Ya, yang penting masih tetap niat bahwa dia melaksanakan sholat. Bahkan sampai menggunakan isyarat. Ya sebagaimana orang yang sudah nggak mampu lagi untuk berdiri ya dengan duduk nggak mampu dengan berbaring nggak mampu dengan isyarat sudah nggak bisa dengan sudah nggak ada lagi disolatin. Udah kedipan mata udah nggak bisa kedip. Udah disolatin. Nah, dalam kondisi perang itu juga tetap diwajibkan sholat masalahnya, tapi ya sekenanya, sebisanya ya. Jadi sholat dilakukan masing-masing ya, tidak berjamaah, tidak harus berjamaah ya, karena nggak mungkin kalau dipimpin imam itu kan dalam kondisi normal. Nah, kalau kondisinya misalnya pas saling serang, sedangkan itu masih juga harus dilakukan wajib sholatnya itu, maka bisa dilakukan dengan sebisa mungkin ya. Kalau masih bisa misalnya nyari kiblat ya berusaha untuk ngadep kiblat. Kalau misalnya udah kebingungan ya kiblatnya mana gitu di tengah hutan misalnya, ya mungkin niat untuk menghadap kiblat. Kemudian bacaan-bacaannya juga masih harus tetap dibaca sebisanya. Paham di sini ya? Insya Allah. Nah, hikmah yang kedua apa Bapak-bapak sekalian? Yang kedua adalah bahwa sholat itu memang wajibnya tidak seperti yang lain ya. Jadi nggak ada ampun lah istilahnya gitu kalau sholat itu. Makanya sampai ancamannya itu orang yang meninggalkan sholat itu ancamannya ya luar biasa. Dosanya itu berat sekali, tarikus sholat, apalagi sampai sengaja meninggalkan sholat ya. Itu bisa diberikan stigma kufur sudah dia ya. Nah, kalau sengaja meninggalkan sholat, kalaupun meninggalkan itu bukan karena tidak sengaja, jangan sampai sholat ketinggalan ya. Tarikus sholat dengan sengaja itu ya sudah berat ya, berat. Apalagi menolak misalnya ya, orang Islam tapi menolak sholat ya. Ada nggak orang Islam menolak sholat yang ngaku Islam? Ada banyak. Nggak usah sholat, yang penting eling, ya kan? Ada nggak kayak gitu? Maunya eling aja gini, eling terus nggak usah sholat. Dan itu banyak. Saya berkali-kali ketemu orang seperti itu.
nggak perlu sholat itu. Sholat itu kan syariat. Kalau sudah kenal Allah, ngapain sholat katanya? Nah itu kesesatan yang nyata itu, kan? Wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Nah aku sudah ingat ya, nggak perlu sholat katanya. Di Jawa Timur banyak yang nggak gitu tuh. Jawa Timur banyak. Ya. Ada sekarang lagi viral itu, pakaian nggak jelas itu ya, pakaiannya juga, terus tatonya banyak, ya, tatonya penuh, pakai anting, cat-cat rambutnya, pakai kalung yang pakai tulang-tulang apa itu, tengkorak-tengkorak kayak gitu, penuh. Ya. Tapi kok ya dibiarkan gitu lah, padahal itu sudah berbahaya, ya, di Jawa Timur itu. Ya. Jadi nggak perlu sholat, nggak perlu apa itu, nggak perlu. Nah, karena dia sudah mengenal Tuhan katanya. Nah yang kayak gini nih jangan diikuti, itu kesesatan, ya. Jadi kita cara mengenal Tuhan sudah diajarkan ya melalui tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau misalnya sudah kenal Allah kemudian nggak wajib sholat, yang paling kenal Allah siapa kira-kira? Hah? Yang paling mengenal Allah siapa? Rasulullah. Rasulullah sholat nggak? Sholat, gitu aja gampang. Tapi aneh, di Jawa Timur juga banyak pengikutnya itu loh. Heran saya, banyak yang ngikutin juga yang kayak gitu. Insya Allah, ini kesesatannya. Padahal kalau kita melihat ayat ini, sampai sebegitu Allah wajibkan sholat itu dalam perang aja masih diwajibkan, bahkan berjamaah di sini loh. Makanya mengambil dari istidlal dari ayat ini, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu wajib hukumnya, wajib. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Karena dalam kondisi perang aja masih disuruh untuk berjamaah kan ini kan? Ini jamaah enggak? Jamaah, begitu. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ya ada juga yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu komplek ini sudah ada yang jamaah, maka yang satunya gugur jamaahnya, nggak apa-apa gitu. Nah ini yang diikuti oleh mayoritas kita di Indonesia, sehingga masjidnya sepi. Kalau fardu kifayah yang penting sudah ada yang sholat itu. Dia nggak mau membaca hadis Rasulullah bagaimana Rasulullah mengancam orang yang tetangga masjid nggak jamaah, rumahnya mau dibakar. Itu isyarat apa kira-kira? Saking begitu harusnya. Nah, gitu. Jadi memahami fardu kifayah seperti itu terus menerus, ya bahaya. Nggak ada semangat ke masjid nanti ya. Udah diwakili oleh Pak ini Pak itu, ya udahlah kita coba. Bahkan ada yang begini, mau kemana Pak? Mau sholat jamaah, titip Pak ya, nanti sampaikan ke Tuhan, nanti salah nggak usah ikut. Ada yang kayak gitu itu biasa. Itu adalah potret kita. Titip Pak ya, titip salam sama Allah nanti. Itu dibiarkan, dianggap guyon gitu lah, ya. Jangan ya. Nah kita ngambil hikmah dari ayat ini bahwa sholat itu begitu wajibnya sampai dalam kondisi yang sulit pun juga masih diwajibkan, ya sebisa mungkin. Nah kalau kita kemudian dalam kondisi normal sampai nggak sholat, sampai nggak jamaah, wah ini sudah berat sekali. Ya, jangan ngaku-ngaku muslim kalau begitu. Kalau meninggalkannya karena kemalasan apalagi, masya Allah, berat loh itu. Jangan dianggap enteng. Ya, itu bisa jadi di dalam diri kita ini sudah sangat parah memang. Godaan setannya itu sudah sangat parah. Ya. Karena salah satu ciri-ciri orang munafik adalah wa idza qamu ilas sholati qamu kusa. Ini yang paling penting situ. Ya. Kalau sholat khauf ini ya kita sudah tahu lah ya, hukum fikihnya sudah tahu. Tapi ada makna di balik ini yang luar biasa ya, bahwa tentang sholat ini nggak main-main ya. Jadi sholat yang paling berat dilakukan oleh orang yang dalam dirinya ada kemunafikan adalah sholat isya dan subuh. Kalau ada seorang muslim ya, seorang muslim ini berat sekali melaksanakan sholat isya dan subuh, maka harus segera diintrospeksi, segera dievaluasi diri. Ya, kan begitu mafhumnya. Ya,
Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan isya. Nah kalau kita misalnya ya dengan sholat subuh dan isya itu berat sekali, ya harus segera dievaluasi ada apa kira-kira dalam diri kita. Entah makanan yang haram, entah hal-hal yang bertentangan dengan akidah misalnya yang masih dipelihara, misalnya bisa jadi seperti itu, sehingga membuat dia sangat berat sekali ketika ada anjuran untuk melaksanakan sholat. Nah itu, ini ya evaluasi kita masing-masing, introspeksi kita masing-masing, bukan nuduh siapapun. Coba kita renungkan di balik ayat ini ada apa kira-kira. Nah, di balik ayat ini ada seruan sholat yang begitu mendalam dan sangat orhen. Ya. Kalau di dalam kondisi berperang yang repot saja Allah masih juga menuntut kita, mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, apatah lagi ketika kita dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi normal masih juga enggan melaksanakan sholat, maka harus segera diteliti. Jangan-jangan akidahnya, jangan-jangan keyakinannya melenceng, jangan-jangan harta yang dimakan itu kebanyakan harta yang haram bisa jadi, sehingga itu menghalangi dia untuk melaksanakan ibadah. Ini yang penting ya. Nah, ini tolong menjadi alat ukur bagi kita semuanya untuk agar supaya bersemangat dalam melaksanakan sholat, terutama 5 waktu bagi laki-laki berjamaah di masjid. Bagi perempuan kalau ada yang ingin di masjid tidak dilarang, dibolehkan. Tapi tidak dianjurkan, tapi tidak dilarang juga. Artinya apa? Boleh selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Ya kan udah enak itu, udah enak semuanya. Bagi laki-laki di masjid, ya, bapak-bapak di masjid, jangan sholat di rumah, ya, karena banyak hikmah dan keberkahan dan kemanfaatan bila mana kita rajin berjamaah di masjid, ya. Jadi langkah kita untuk menuju masjid, ya, baik pergi maupun pulang, itu menjadi jejak yang tidak akan hilang. Nah ini ya. Jadi jejak yang tidak akan hilang adalah jejak kita ketika kita melangkahkan satu demi satu langkah kita ke masjid dan pulang lagi. Itu menjadi bukti yang nanti akan menjadi hujah, menjadi dalil, menjadi argumentasi kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bisa nanti yang rumahnya dekat muter aja itu, biar langkahnya lebih banyak gitu. Tapi jangan sampai terlambat nanti. Jadi kalau muter terus terlambat, takbirnya ya salah lagi. Jadi kalau mau muter harusnya diantisipasi ya. 1 jam sebelumnya udah siap-siap gitu ya. Boleh dalam niat untuk memperbanyak langkah. Karena 1 langkah itu diampuni dosanya, langkah kedua dinaikkan derajatnya. Jadi ada 2. Jadi kan langkah ada 2 kan? Masa langkah 1 gini ya enggak lah. Itu mah burung kan kayak gitu ya. Burung gereja itu. Kalau kita kan satu-satu kan. Nah langkah pertama itu menggugurkan dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Apa enggak ngiler kita? Apa enggak ngiler kalau kita sudah paham? Kalau begitu kita pengennya ke masjid aja, memang benar. Jadi orang mukmin itu yang benar-benar mukmin itu memang dengan masjid itu rindu gitu loh. Tapi ada orang mukmin kok takut dengan masjid. Wah, bahaya itu. Orang mukmin itu rindu dengan masjid dan betah di masjid itu, berjam-jam betah. Itu ciri orang mukmin, salah satu cirinya. Karena masjid adalah tempat paling disukai oleh siapa? Allah. Di muka bumi adalah masjid. Khairul biqa, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri alhamdulillah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.